Kalau saya pribadi keputusannya nanti ya habis hajian. Masalahnya orang sini ini fanatik sama penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Ego MDR Channel. Seperti biasa, salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sini sekarang saya bersama sahabat-sahabat saya. Kebetulan di sini sudah lama tidak berjumpa. Pernah dulu ketika kami sama-sama berada di Indonesia. Tapi sebelum menyimak atau menonton video Ego MDR di sini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki. Alhamdulillah para sahabat ya, di sini kami sudah bisa silaturahmi kembali walaupun sudah lama kami di sini tidak bertemu. Tapi lebih baik di sini saya akan perkenalkan sahabat-sahabat saya di sini satu persatu. Dan ini adalah Bang Baron, Bang Baron. Dan di samping kiri di sini adalah Fauzi. Fauzi. Kami di sini sudah lama tidak bertemu para sahabat. Tapi alhamdulillah dengan adanya media sosial terus masih ada komunikasi sehingga kami bisa bertemu dan berjumpa di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah. Terus saya akan tanya satu persatu di sini, kok bisa di sini para sahabat-sahabat saya di sini berada di Arab Saudi? Untuk Mas Fauzi terlebih dahulu, kok bisa berada di Arab Saudi di sini? Ceritanya dari mana ini, Mas? Ya Dari mungkin Indo. dari Indo ya, benar ya. Kalau dari Indo, saya lulus sekolah itu kerja di Surabaya dulu. Di Surabaya ya. Iya. Itu berapa setelah lulus SMA berarti ya? Iya. Setelah lulus SMK, saya kerja di Surabaya. Di sana 4 bulan sih. 4 bulan. Iya. Kok cuma 4 bulan? 4 bulan karena ada kendala, ada masalah sama majikan. Oh, seperti itu. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi. Ke Arab gitu. Saudi, ya. Berarti di sini kalau boleh tahu ya, terus di Indonesia itu bekerja di bidang apa? Apa di situ produksi apa atau sales atau marketing seperti itu? Saya di sales marketing. Di sales marketing ya. Produk apa yang dipasarin di situ? Ini sepeda motor, mobil, seperti itu. Berarti ini ya barang-barang mewah berarti. Ya. Terus untuk Mas Baronnya sendiri gimana Mas Baron? Kalau saya sendiri pribadi, saya ini dari Jakarta. Awalnya jadi kernetnya Metro Mini, habis itu jadi supirnya Metro Mini, habis itu hijrah ke Saudi untuk merubah nasib diri sendiri. Oh ya Mas Baron. Mas Baron di sini berada di Jakarta ya. Sudah Iya. berapa tahun di situ? Di Jakarta 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Berarti dari umur berapa di situ Mas Baron? Di situ saya intinya di Jakarta itu dari awal tahun 2005 saya itu sampai tahun 2014. Lumayan lama ya. Lumayan lah. Jadi gelandangan. Terus Mas Fauzi di situ kan lulus SMA, terus habis itu langsung kerja ke ini ya di Surabaya. Iya. Di Surabaya 4 bulan. Ada inisiatif ke Arab Saudi ya? Apa kok gak ke Malaysia atau ke Singapura atau ke negara-negara lain? Kok bisa ke Arab Saudi yang dipilih untuk merantau seperti itu, Mas Fauzi? Oke, saya kerja di Surabaya itu kurang lebih 4 bulan, 5 bulan di travel marketing. Travel marketing ya. Terus ya sebenarnya pekerjaan di sana udah lumayan sih. Sudah lumayan. Sudah lumayan pada waktu itu, gaji udah lumayan. Cuman karena ada sedikit masalah sama bos ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi. Kenapa kok tidak ke Malaysia? Waktu itu kebetulan kan di pekerjaan saya itu sebelumnya di Surabaya, tiap bulannya itu saya dapat reward ke luar negeri.
ke Singapura, Hong Kong gitu. Terakhirnya dapat lewat ke sini, hadiah ke sini ke Arab Saudi. Kenapa? Iya, kenapa kok bisa ini di Arab Saudi, kok gak ke Hong Kong atau di mana seperti itu? Apa mungkin di sini ada family, atau karena di sini adalah tempat suci terus bisa, ya pasti ini ya, pasti tujuannya ini ya, Iya. melaksanakan berhaji terus ibadah umroh seperti itu. Ya awalnya sih nggak ada niatan untuk kabur di sini ke Arab Saudi gitu. Cuman ya karena itu gara-gara tadi ada problem sama bos yang di Surabaya. Terus waktu itu saya kan lagi umroh ke sini. Nah, umroh ya. Jadi saya memutuskan untuk menetap saja di sini gitu. Terus berapa tahun sudah? Sekarang udah 8 tahun. 8 tahun berjalannya. Selama 8 tahun di sini, tentunya ketika sudah tiba di Arab Saudi, tentunya di situ merasakan satu perbedaan ya, yang sebelumnya belum pernah merantau untuk bekerja ya. Apa di situ langsung bekerja atau masih nganggur atau seperti apa di situ, Mas Fauzi? Kalau masalah perbedaan sangat beda sekali, jauh. Serta nyampe Arab Saudi nggak betah saya. Nggak betah ya? Itu Iya. berapa bulan itu? Kurang lebih setengah tahun lah, nggak Setengah betah. tahun? Iya. Sebulan tuh udah nangis terus ya. Berarti Udah nyesel gitu kabur ke apa? Menetap di Saudi ada tuh. penyesalannya. Nyesal. Terus setelah merasakan selama 8 bulan, tidak 1 tahun ya? 1 tahun di situ udah Iya bekerja. kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Terus untuk Mas Baronnya sendiri gimana, Mas Baron? Kok bisa merantau ke Arab Saudi, kok tidak ke Singapura atau Malaysia? Ya tadinya pengennya ke Malaysia, dipikir 2 kali, pengennya ke Saudi, siapa tahu bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, keduanya bisa mengais rezeki, bisa merubah nasib, itu aja niatnya tadinya. Tapi alhamdulillah ya di sini sudah ada perubahan. Ya perubahannya ya begini aja, semenjak umrohan tutup ini udah begini aja perubahannya, kerja sama madam Saudi udah nggak ada lagi. Dulu kerja Metro Mini di Jakarta, Iya. Mas Baron ya. Iya. Terus untuk kalau Mas Baron perbandingkan ya, hidup di negara sendiri terus di Arab Saudi, di sini lebih enak mana, lebih tenang mana, terus juga pendapatannya di situ lebih lumayan mana, Mas Baron? Sebenarnya kata pepatah bilang, walaupun di negeri orang hujan emas, tapi lebih enak di negara kita sendiri hujan batu. Kenapa? Udah negara sendiri. Kalau di sini kan susah. Susahnya begini, kalau kerja supir ya udah supir aja, nggak bisa sabet kanan, sabet kiri. Ah itu nggak bisa di sini. Udah supir aja, udah nggak ada sampingan, nggak ada seseran. Kalau di Indo kan bebas, nggak ada kerjaan satu, loncat sana, loncat sini, enak. Di sini aduh, semenjak umrohan nutup ini puyeng saya. Lama kayaknya ini umrohan ini puyeng. Terus untuk pendapatannya di situ selama di Jakarta 10 tahun ya? Iya. 10 tahun karena itu tidak beralih profesi sama sekali. Berada di Metro Mini saja di situ. Enggak, beralih profesi saya. Saya ini ibaratnya dibilang debu-debu jalanan ini kayak saya, pindah di truk Jakarta Bali sudah. Emang nasibnya aja nggak kaya saya ini. Kalau masalah pengalaman alhamdulillah saya. Emang nasibnya aja nggak kaya saya, benar. Terus apalagi keadaan sekarang di sini ya, di Arab Saudi sudah kurang lebih 1 tahun. Di sini masih belum bisa kita beraktivitas normal ya, Iya. seperti sebelum corona. Iya. Terus yang Mas Baron rasakan ya selama pandemi ini seperti apa, Mas Baron? Aduh, selama pandemi ini hampa. Ibaratnya itu bagaikan susu tanpa BH, itu udah gondal-gandul nggak karuan semenjak umrohan nutup ini ya. Karena kalau di umrohan ini enaknya kita bisa ketemu sama bangsa sendiri, bisa komunikasi, bisa melayani jamaah umroh gitu. Walaupun ada sedikit jengkel-jengkelnya sama jamaah gitu, cuman enakan di jamaah di umrohan juga gitu loh. Alhamdulillah enaknya di situ. Kalau di jamaah umroh itu segalanya itu terjamin lah, intinya gitu aja. Sekarang kerja ke orang Arab ya? Sekarang kerja ke orang Sebagai Arab Haris atau apa di situ? sebagai driver, Driver Iya. taksi bukan perumahan. perumahan, berarti ini ya
Supir pribadi ya? Iya, pribadi. Enakan di Indo sih sebenarnya kalau pribadi itu. Hmm. Kalau di Indo itu kita berangkat jam 6, pulang jam 6, di atas jam 6 kita ada overtime. Di sini kan enggak, hitungannya kan 24 jam. Walaupun lagi nungging, lagi makan, kalau waktunya jalan ya jalan di sini taal. Sugulin sayara udah. Makan pun sampai lupa kita itu kalau di Arab. Cuman apa mau dia apa kata, nasi udah menjadi bubur. Ada inisiatif untuk beberapa tahun di sini atau mungkin setelah corona ini mau kembali ke Indonesia atau seperti apa Mas Bara? Ya kalau situasi normal itu umrohan buka lagi, saya tetap di umrohan saya. Di umrohannya? Iya. Sebagai guide atau seperti apa? Enggak, saya melayani jamaah catering saya, Di bagian bagian jamaah. catering, ya. Iya. Terus untuk pemasukan atau pendapatan ya atau salary antara catering dengan kerja ke orang Arab ini lebih, kalau kita bandingkan di sini lebih banyak mana? Waduh, lebih banyak kan di umrohan kita itu. Oh, seperti itu ya. Umrohan itu enaknya apa? Kita bisa berbisnis, bisa bantu jamaah berbisnis, bisa jual beli barang rokok seperti itu, makan terjamin, rokok terjamin. Kalau di Arab Saudi ini kalau kita kerja perumahan, sebenarnya rezeki itu dari Allah ya. Cuman kalau kita nggak bisa dengan pemikiran kita, aduh kalau ngandelin supiran aja repot juga ini. Ibaratnya itu ya lama-lama beginilah di supiran Saudi ini. Istilah katanya itu lama kayaknya, intinya gitu aja lah. Terus berada di Arab Saudi di situ ikut visa apa ya? Apa Saya- kerja langsung ke catering terjun nyampe di Arab Saudi atau mungkin bekerja sebagai toko atau apa? Saya itu di pertama kesini itu dari kerja restoran sandwich. Sandwich. Iya. Apa itu sandwich? Itu takmiyah itu yang bulat-bulat samoli. Di situ saya ribut sama temennya orang Mesir, orang Sudan, nggak ada kecocokan, udah saya kabur. Jadi watak dan karakter orang Indonesia dengan orang Beda. Sudan, orang Arab Jauh. Saudi di situ beda ya. Jauh. Kalau orang Saudi ini, kalau orang luar ini maunya menang sendiri, kerjaan ya maunya enak sendiri. Orang Indonesia ini kerjaan banyak, omongan sedikit. Kalau orang luar ini omongan banyak, kerjaan sedikit gitu loh. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kerjaan banyak tapi bicara sedikit. Orang luar ini bicara banyak, kerja sedikit. Di situ nggak ada kecocokan. Ada berapa tahun sudah di sini? Di sini 5 tahun. 5 tahun. Untuk Mas Fauzi sendiri? Usia 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Sudah nyampe 8 tahun di sini bekerja apa Mas Fauzi? Sudah nyampe di sini. Pertama saya nyampe ke sini tuh kerja dekor. Kerja dekor. Iya, Dekor seperti apa itu? iya dekor ini ibaratkan apa ya? Kalau di Indonesia apa ya? Dekor Bangunan. untuk bukan, itu untuk apa itu? Dekorasi untuk Ya di mantap.